Salam Movies, sinopsis kali ini menceritakan tentang film dengan judul Limitless, di mana alur cerita film ini sangat seru sekali karena film ini menceritakan tentang seorang pria pemalas, pengangguran, dan mempunyai masa depan yang suram. Namun, kehidupannya seketika berubah. Dia mendadak jenius ketika dia meminum pil misterius. Kalau gitu, langsung aja kita lihat alur ceritanya, kawan Movies. Diceritakan ada seorang pria yang terlihat urakan dan pengangguran yang bernama Edward Mora atau yang biasa dipanggil dengan Eddie Mora. Sebenarnya Eddie di kehidupan kesehariannya adalah seorang penulis. Namun Eddie merupakan seorang yang pemalas dan tidak produktif. Pada suatu hari, Lindy pacar Eddie meminta putus kepada Eddie karena biaya hidup mereka ditanggung oleh Lindy dan saat itu Eddie belum memiliki penghasilan yang tetap. Oleh karena itu, Lindy memutuskan secara bulat untuk berpisah dan berharap Eddie agar bisa hidup mandiri dan tidak malas. Dan diketahui juga bahwa Eddie pernah menikah dengan wanita yang bernama Melissa, namun rumah tangganya kandas. Ketika Eddie berjalan, dia bertemu dengan kakak iparnya yang bernama Vernon. Dulunya Vernon adalah pengedar narkoba, tetapi saat ini dia telah berhenti dan bekerja di sebuah perusahaan farmasi. Lalu mereka berdua mengobrol di kafe. Di situ Vernon menceritakan pengalaman hidupnya dan mengajak Eddie untuk merubah hidupnya dengan memberikan sebuah pil putih transparan. Vernon mengatakan, jika pil itu dapat menstimulasi otak agar dapat dimanfaatkan lebih optimal. Biasanya otak digunakan sebanyak 25% saja, tetapi jika pil itu dimakan, maka otak dapat dimanfaatkan sebanyak hampir 100%. Pada awalnya, Eddie ragu dengan pil tersebut, namun dengan kehidupannya yang berantakan dan tidak memiliki banyak uang, dia berpikir untuk kedua kalinya dan memulai memakan pil tersebut. Saat dia berada di apartemennya, dia sudah dihadang oleh istri muda pemilik apartemen yang bernama Valerie untuk menagih uang sewa apartemen. Pada saat itu, reaksi pil tersebut bekerja dan tak diduga, pemikiran Eddie berubah seolah menjadi orang yang jenius. Dia berbicara dengan lantang dan tertata seakan dia mengingat apa yang pernah dia pelajari dan dia baca. Dan saat itu juga, dia bisa juga menjelaskan buku yang dibawa oleh Valerie. Padahal Eddie pernah hanya sekilas membaca buku itu 12 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Eddie menjadi teman obrolan yang asik bagi Valerie dan Eddie juga membantunya untuk menyusun makalah tugas kuliahnya hingga dapat menyelesaikannya dalam waktu 2 jam. Dan Eddie juga berhasil meniduri Valerie karena bantuan dari Eddie. Saat masuk ke apartemennya, Eddie merasa hidupnya harus berubah dan mulai menata kamar apartemennya dengan rapi. Namun di saat pagi hari, dia terbangun dari tidurnya dan merasa hidupnya kembali lagi seperti sebelumnya karena pil tersebut mempunyai reaksi hanya 8 jam. Eddie yang penasaran dengan pil itu, dia berusaha kembali menemui Vernon. Ketika sampai di apartemen Vernon, Eddie kaget dengan wajah Vernon yang penuh luka. Tiba-tiba Vernon tahu maksud kedatangan Eddie ke apartemennya. Maka Vernon mulai menjelaskan bahwa pil tersebut mempunyai nama NZT dan menjelaskan ke Eddie bahwa pil tersebut berharga $800 per butirnya. Lalu Vernon mulai meminta Eddie untuk membelikannya sarapan dan mengambil pakaiannya di laundry karena nanti Vernon akan memberi Eddie pil NZT tersebut secara gratis. Setelahnya membeli sarapan, Eddie terkejut karena mendapatkan Vernon telah tewas dan rumah yang berantakan. Eddie kemudian segera menghubungi polisi. Sambil menunggu polisi, Eddie memiliki dugaan bahwa orang yang membunuh Vernon adalah orang yang mencari pil NZT dan tidak berhasil menemukan pil tersebut. Oleh karena itu, Eddie segera memakai sarung tangan dan memulai mencari pil NZT di seluruh sisi ruangan apartemennya. Akhirnya, kemudian Eddie menemukan pil NZT dan sejumlah uang di sebuah oven yang tertutup. Tak lama kemudian, beberapa polisi pun datang dan mulai menginterogasi Eddie sebagai saksi. Setelah dari kantor polisi, Eddie pun punya perasaan yang bahagia karena dari pil dan uang yang dia temukan, dia akan bisa melakukan segalanya. Kehidupannya pun berubah 180 derajat dengan pemikirannya yang jenius dan tak heran dia mendapatkan teman baru dari kalangan konglomerat dan dapat berbicara di hadapan kalangan eksekutif dengan lantang.
Dia lalu mempelajari bisnis pasar saham dari buku dan internet tentang praktik jual beli saham. Meski telah berhasil, Eddie merasa modal yang dia salurkan untuk pasar saham terlalu kecil. Dia kemudian memberanikan diri meminjam uang kepada rentenir yang bernama Gandy. Setelah itu, Eddie semakin menggila dan menembus batas. Dia mendapatkan keuntungan $2 juta dalam waktu 10 hari. Dari hasil prestasinya, Eddie pun mendapatkan tawaran dari Kevin untuk bekerja di perusahaannya. Dan mantan pacarnya yang bernama Lindy pun untuk balikan menjalin hubungan kembali dengannya. Dikarenakan kehidupan Eddie sudah berubah. Kemudian pimpinan perusahaan Eddie yang bernama Carl Van Loon ingin bertemu dengannya dan memberikan Eddie sebuah tes untuk mengukur kecerdasannya dalam menganalisa pasar saham dan mengajak Eddie untuk bertemu kembali di keesokan harinya. Pada sore harinya, Eddie mengalami serangan otak dan merasa hilang ingatan beberapa waktu, sehingga dia tidak merasa telah berjalan beberapa blok di kota tersebut. Eddie berjalan hingga dia berada di sebuah bar, menari, dan meminum alkohol hingga mengakibatkan reaksi yang sangat besar yang membuat tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Eddie pun mengajak seorang wanita dan berkencan di sebuah hotel. Di keesokan harinya, Eddie pun bertemu dengan Carl Van Loon. Tiba-tiba, siaran di televisi menyiarkan sebuah berita tentang pembunuhan seorang wanita di hotel. Eddie pun sangat khawatir dan merasa apakah dia yang membunuh wanita tersebut. Eddie pun keluar dari restoran dan muntah di jalan. Eddie mendapatkan telepon dari Melissa, mantan istrinya, dan memperingatkan Eddie bahwa pil NZT itu berbahaya dan mengajak Eddie untuk bertemu untuk menjelaskan detailnya. Eddie tampak kaget ketika melihat Melissa di sebuah kafe karena Melissa tampak tidak sehat dan pucat. Lalu Melissa bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu Melissa juga memakai pil NZT, tetapi Melissa berhenti. Malah Melissa sakit dan sulit berkonsentrasi. Lalu Melissa berpesan ke Eddie agar Eddie berhenti mengkonsumsi pil tersebut, namun jangan langsung berhenti, tetapi mengurangi dosisnya perlahan agar Eddie tidak seperti Melissa. Kemudian saat pulang, Eddie didatangi oleh Gandy yang ingin meminta uangnya kembali dengan keuntungan 4 kali lipatnya sesuai pembicaraan sebelumnya. Setelah memukul Eddie, Gandy menemukan pil NZT dan memakan pil tersebut. Dan Eddie bilang jika pil tersebut adalah aspirin. Lalu Eddie pergi ke bank dan melunasi utang kepada Gandy. Selanjutnya, Eddie berjalan dengan terbobo-bobo menuju ke kantor pacarnya untuk meminta bantuan. Lalu Eddie pun bercerita apa yang telah terjadi dan meminta bantuan untuk mengambil pil NZT di apartemen Lindy yang sebelumnya Eddie menyembunyikan di hadiah pemberiannya. Di jalan Lindy terjebak macet dan ada seorang lelaki misterius yang selama ini mengikuti Eddie dan dirinya. Lelaki itu pun tidak hanya mengikuti tetapi bermaksud untuk membunuh Lindy. Akhirnya Lindy pun terpojok dan Lindy pun menelepon Eddie dan mengikuti saran Eddie untuk memakan pil NZT agar Lindy mempunyai pikiran jenius untuk melakukan pelarian. Dan akhirnya Lindy pun berlari dan menghindari lelaki misterius tersebut. Eddie pun kemudian berusaha untuk mengurangi pemakaian pil NZT dengan cara pergi ke beberapa laboratorium untuk merekayasa kandungan dalam pil NZT. Di sisi lain, Eddie mempunyai ide kepada Carl untuk melakukan pengembangan perusahaannya dengan cara menjalin hubungan dengan perusahaan pesaingnya dan melakukan penggabungan perusahaan. Di keesokan harinya, pimpinan perusahaan pesaingnya mengalami koma dan masuk ke rumah sakit, sehingga penandatanganan kontrak penggabungan urung dilakukan. Setelah Eddie mengantar istri pimpinan perusahaan pesaingnya, Eddie melihat lelaki misterius yang selama ini mengikutinya. Eddie pun mengambil kesimpulan dan berpikir bahwa pimpinan perusahaan pesaingnya itu juga telah memakai pil NZT dalam mencapai kesuksesannya. Beberapa waktu kemudian, Eddie kelihatan kacau dan berantakan karena kehilangan pil NZT yang dia simpan. Dan saat itu juga, Gandy mendatangi apartemen Eddie bersama 2 orang pembunuh. Di situ terjadi pertarungan untuk memperebutkan sisa pil NZT. Dan akhirnya Gandy dan kedua rekannya terbunuh. Dari situ, Eddie sangat sakau sekali dan membutuhkan pil tersebut. Dan karena darah Gandy mengandung senyawa pil NZT, maka Eddie pun meminum darah tersebut. Keesokan harinya terdengar kabar pemimpin pesaing perusahaan yang meninggal dunia.
dan Eddie pun menelusuri pil NCT yang telah dicuri. Kemudian ditemukan bahwa pengacara pesaing perusahaannya mencurinya, dan Eddie pun mendapatkan kembali pil NCT tersebut. Beberapa tahun kemudian, karir Eddie semakin menanjak dan menanjak, serta menjabat sebagai senator di Amerika. Selain itu juga, Eddie menjadi penulis buku bestseller yang terjual di seluruh dunia. Kemudian, dia didatangi oleh mantan pemimpin perusahaannya yang bernama Carl Van Loon. Dia berusaha mengancam Eddie dengan akan membeberkan bahwa dia telah kecanduan sebuah obat. Dan dia juga sudah menutup beberapa laboratorium yang memproduksi pil NCT tersebut. Karena kepintaran Eddie, dia tidak merasa terancam dan mengancam balik kepada Carl. Dan Eddie pun berkata bahwa dia tidak kecanduan lagi oleh pil NCT. Tetapi pil tersebut telah disempurnakan dan Eddie pun bisa mengendalikannya. Demikian sinopsis jalannya cerita film Limitless. Semoga cerita ini dapat menjadikan diri kita lebih berarti untuk tidak bermalas-malasan. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Salam movies. Sampai jumpa lagi di sinopsis-sinopsis selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe kawan movies semuanya.